ya masing-masing. Silakan presensi dulu di unit kompetensi yang pertama, melakukan persiapan pemeriksaan kehalalan bahan dan PPH atau membuat rencana audit ya, Bapak Ibu, seperti itu. Oke, iya. Oke, perkenalannya di hari pertama sudah ya Bapak Ibu ya. Jadi saya auditor halal juga di suatu LPH masyarakat seperti itu ya. Sudah dari 2015. Jadi nanti apabila ada yang didiskusikan ya silahkan ya Bapak Ibu ya yang terkait dengan unit kompetensi auditor halal. Oke. Hmm. Oke, iya, mempersiapkan pemeriksaan kehalalan bahan dan PPH atau mempersiapkan rencana audit dan sumber daya audit ya, Bapak Ibu ya. Jadi masih, insya Allah masih mudah untuk Bapak Ibu. Oke, iya. Oh ya, saya belum dengar suaranya. Mungkin kan saya belum salam ya, Bapak Ibu ya. Mohon maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, iya. Ini ya Bapak Ibu ya, unit kompetensi yang pertama. Jadi di suatu ini ya, kita memeriksa implementasi suatu sistem ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus ya tadi ya, sesuai dengan konsep PDCA ya Bapak Ibu ya. Konsep PDCA, Plan, Do, Check, dan Action. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini di tahap yang pertama sesuai dengan ISO 19011 juga ya Bapak Ibu ya. Seorang auditor harus sudah bisa melakukan perencanaan audit ya Bapak Ibu ya, perencanaan audit atau planning di audit yang nantinya tertulis pada formulir rencana audit dan persiapan sumber daya audit. Ya nanti formulirnya akan kami siapkan ya Bapak Ibu ya. Oke. Iya, sama ya Bapak Ibu ya. Tadi terkait dengan unit kompetensi seperti itu. Jadi, setiap unit kompetensi itu tadi mempersiapkan Bapak Ibu tiga aspek tadi ya, yang mungkin sudah dijelaskan oleh Mbak Elia di hari yang pertama ya, Bapak Ibu ya. Jadi, kalau untuk kompetensi suatu profesi ya, Bapak Ibu ya, dinilainya tadi dari tiga aspek tadi, aspek pengetahuan, ya aspek tadi titik kritis kehalalan ya Bapak Ibu ya makanya tadi sebelum masuk unit kompetensi diberikan dulu Bapak Ibu terkait dengan titik kritis kehalalan bahan, titik kritis kehalalan produk, titik kritis dari sisi proses seperti itu. Juga ini ya Bapak Ibu ya pengetahuan terkait dengan SJPH penerapannya bagaimana 5 kriteria SJPH sudah 2 sesi ya kemarin ya Bapak Ibu ya dengan Bu Aulia seperti itu tentang penerapan SJPH nanti bagaimana kita menilai kesesuaian atau ketidaksesuaiannya seperti itu. Jadi 5 kriteria SJPH dan titik kritis kehalalan itu sudah harus paham dulu ya Bapak Ibu seperti itu untuk memudahkan nanti Bapak Ibu untuk melakukan demonstrasi unit-unit kompetensi yang diminta seperti itu. Sikap kerja, attitude sebagai auditor halal ya Bapak Ibu ya, attitude sebagai auditor halal melakukan pemeriksaan secara objektif, fair dan juga sesuai. Yang kalau memang itu sesuai ya kita katakan sesuai, kalau memang tidak sesuai ya kita katakan tidak sesuai seperti itu ya Bapak Ibu. Fair, objektif, kemudian menjaga confidentiality seperti itu. Oke, ya ini di unit 1 ini ya Bapak Ibu ya masih nanti kita mempelajari bagaimana kita menyusun rencana audit berdasarkan proses bisnis pelaku usaha dan juga mempersiapkan sumber daya auditnya apa saja nih yang sekiranya diperlukan untuk melakukan visitasi atau audit on-site ke suatu pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal ke LPH-nya tempat Bapak Ibu.
Oke, ya ini ya Bapak Ibu ya kode unit 001 unit kompetensi satu edisi pertama untuk auditor halal. Ya outline-nya hanya ini aja Bapak Ibu. Bapak Ibu mampu untuk menyusun rencana audit ya, sesuai dengan proses bisnis pelaku usaha yang diauditnya, baik itu proses bisnis apa industri pabrik makanan minuman atau mungkin pabrik kosmetik, obat, atau mungkin jasa penyembelihan, jasa logistik, seperti itu. Ya, disesuaikan dengan tadi proses bisnis pelaku usahanya yang akan dilakukan audit pemenuhan kriteria SJPH. Kemudian, ya tadi ya Bapak Ibu ya sudah dipersiapkan rencana auditnya atau audit plan-nya Bapak Ibu. Siapkan sumber daya auditnya ya Bapak Ibu. Sumber daya auditnya ya apa saja, misal surat tugas atau mungkin checklist audit, mungkin APD untuk nanti apa masuk ke ruangan produksinya si pelaku usaha seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti kita bahas lagi di slide-slide selanjutnya. Iya, rencana audit ya ini ya Bapak Ibu ya rencana audit ya detail jadwal untuk nantinya kita melakukan kegiatan audit onsite ya Bapak Ibu ya dibuat berdasarkan proses bisnis perusahaan berarti ya tadi disesuaikan dengan tadi industrinya apa yang mau diaudit ya Bapak Ibu ya industrinya apa yang mau diaudit makanan kah minuman produk kimiawi produk biologi atau mungkin tadi rumah potong hewan rumah potong unggas atau mungkin tadi jasa penggudangan, jasa pendistribusian, seperti itu disesuaikan dengan proses bisnisnya pasti list-list kegiatannya berbeda ya Bapak Ibu ya, Bu. Apalagi kalau sudah berbeda proses bisnisnya seperti itu. Misal merancang rencana audit halal untuk RPH ya Bapak Ibu ya untuk RPH atau rumah potong rumah potong hewan kaki empat atau rumah potong unggas seperti itu. Nah, berarti dibuatnya rencana auditnya di malam hari ya Bapak Ibu ya karena operasional RPH atau operasional RPU penyembelihannya memang dilakukan di malam hari seperti itu sehingga auditornya harus melakukan audit onsite, audit kesesuaian SJPH-nya itu di malam hari seperti itu penyembelihannya di malam hari sebelum disembelih juga di stunning atau dipingsankan dulu ya Bapak Ibu ya dipingsankan dulu. Kemudian nanti ada penanganan pasca penyembelihan dan sebagainya. Nah, itu dilakukan di RPH, RPU di malam hari. Nah, makanya biasanya auditornya bapak-bapak ya, bapak ibu ya, kalau untuk yang ke RPH, RPU di malam hari seperti itu. Dan juga untuk audit RPH, RPU, nah itu didampingi Komisi Fatwa atau didampingi tenaga syariah ya, Bapak Ibu ya, didampingi komisi fatwa dari MUI setempat atau dari tenaga syariah seperti itu untuk best practice-nya tadi karena kan ada tadi ya aspek syariah penyembelihannya seperti itu ada aspek syariah pelaksanaan stunning-nya seperti itu untuk tadi untuk pemenuhan kesesuaian SJPH di suatu RPH atau RPU. Tapi kalau memang operasionalnya from 9 to 5 ya Bapak Ibu ya. Operasionalnya 9 to 5 atau memang di jam-jam kerja seperti itu. Jam 9 sampai jam 5 jam 8 sampai jam 4 seperti itu. Nah, itu untuk industri yang biasanya itu bisa ya Bapak Ibu ya untuk industri makanan, minuman, kemudian obat, kosmetik dan sebagainya ya memang disesuaikan dengan waktu operasionalnya dan pada saat audit harus ini ya Bapak Ibu ya harus ada proses produksinya seperti itu. Harus ada proses produksinya seperti itu pada saat pelaksanaan auditnya. Oke, tadi itu ya. Tadi beberapa pelaku usaha ya Bapak Ibu ya, beberapa pelaku usaha proses bisnis perusahaan yang auditnya itu harus ditemani atau didampingi oleh
tenaga syariah dari Komisi Fatwa MUI tadi untuk RPH, RPU, kemudian untuk produk sarang burung walet. Nah, itu sarang burung walet itu ya, Bapak Ibu ya. Terbuatnya kan dari air liur burung walet dan ada kemungkinan kontaminasi dengan kotoran burung waletnya itu sendiri sehingga pencucian syariahnya itu harus disaksikan oleh tenaga syariah dari MUI yang sudah ditunjuk seperti itu. Lalu kopi luwak juga sama ya Bapak Ibu ya. Tadi kopi luwak, biji kopi ditelan oleh luwaknya itu juga, kemudian keluar bersama, mohon maaf dengan kotoran luwaknya juga. Nah itu kan ada pencucian syarinya juga yang harus disaksikan oleh tenaga syariah dari Komisi Fatwa MUI. Untuk produk vaksin juga ya Bapak Ibu ya yang ditemani oleh Komisi Fatwa seperti itu karena ada pencucian syariahnya juga di situ ya ada penggunaan media 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 najis sedang ya Bapak Ibu ya medium ada penggunaan medium yang mengandung najis sedang seperti itu sehingga pencucian syariah untuk pemisahan dengan media yang mengandung najis mutawasitohnya itu harus disaksikan oleh Komisi Fatwa ya seperti audit pabrik vaksin COVID itu ya Bapak Ibu ya yang ke Cina itu pakai dari Komisi Fatwanya juga menyaksikan proses produksinya juga. Oke, ya rencana audit tadi ya berdasarkan titik kritis objeknya ya Bapak Ibu ya, titik kritis dari bahan, proses ataupun fasilitasnya, bahan, sumber bahannya dari mana, hewani, nabati atau sintetik kimiawi misalkan. Proses penyembelihannya sudah memotong saluran yang harus terpotong atau belum, memotong arteri karotis, vena jugularis, trakea atau dan esofagus seperti itu atau saluran makan, saluran darah dan saluran nafas mudahnya. Untuk di fatwanya memotong hulkum, ma'i dan wajadain ya. Cuma tadi pakai bahasa ilmiahnya ya Bapak Ibu ya kalau di pretest ya penyembelihan memotong trakea, esofagus, arteri karotis dan vena jugularis dibacakan basmalah tidak tadi ya tidak memotong tulang leher dan lehernya juga tidak ditusuk ya Bapak Ibu ya lehernya juga tidak ditusuk seperti itu dan penyembelihan dilakukan secara cepat. Oke, lalu tadi untuk bahan tadi misal gelatinnya sumbernya dari hewan halal non halal. Dari hewan halal penyembelihannya sudah sesuai syariat Islam atau belum? Tadi sama ya konsepnya ya Bapak Ibu. Oke, fasilitas dia sharing facility atau halal dedicated facility. Sharing facility dia menghasilkan produk yang tidak disertifikasi ya, Bapak Ibu ya, mungkin menggunakan nama-nama yang tidak sesuai penamaan produk itu atau mungkin ada untuk keperluan ekspor dan lainnya, mungkin ada yang tadi ada yang sharing ya Bapak Ibu ya, fasilitas produksi tidak hanya menghasilkan produk yang disertifikasi halal saja, juga menghasilkan produk yang tidak disertifikasi. Kalau halal dedicated berarti ya fasilitasnya pure, murni, hanya untuk menghasilkan produk yang disertifikasi halal saja. Iya, diperkirakan waktu untuk masing-masing aktivitas, berarti opening meeting jam sekian sampai jam sekian, closing meeting jam sekian sampai jam sekian, pemeriksaan cek bahan-bahan di gudang bahan baku jam sekian sampai jam sekian, observasi proses, observasi proses produksi, proses pencucian, proses penerimaan bahan datang, seperti itu jam sekian sampai jam sekian. Ya sudah bisa mengalokasikan waktu ya Bapak Ibu ya mengalokasikan waktu untuk masing-masing prosesnya. Intinya di rencana audit tadi ya Bapak Ibu ya implementasi dari 5 kriteria itu harus dimasukkan di dalam agenda auditnya. Pengecekan bukti implementasi kriteria, komitmen dan tanggung jawab. Bukti implementasi kriteria bahan, PPH, produk dan eh, apa audit internal, kaji ulang manajemen. Seperti itu harus sudah termaktub di dalam rencana audit yang dibuat.
Ya, sesuaikan waktu dengan proses produksi ya betul ya. Tadi ya, kalau RPH kan karena operasionalnya malam, jadi auditnya ya dari malam menuju tengah malam. Kalau pabrik-pabrik biasa ya di jam-jam operasional kerja ya, Bapak. Istirahat, iya dikirim ke perusahaan sebelum jadwal audit onsetnya ya atau audit kunjungannya di sebelum hari H-nya. Oke, ya. Kemudian ini ya Bapak Ibu ya, mungkin titik kritis objek yang tadi fasilitasnya dia menggunakan fasilitas pihak ketiga seperti itu, seperti uh, pengalaman saya audit ke Singapura ya Bapak Ibu ya, audit untuk produk cleaning agent. Namun tadi perusahaannya menggunakan fasilitas produksi pihak ketiga sehingga tidak kalau memang menggunakan fasilitas produksi pihak ketiga untuk keseluruhan atau sebagian prosesnya seperti itu harus dimasukkan juga di dalam rencana auditnya seperti itu. Bisa fasilitas produksi pihak ketiga untuk produk cairnya menjadi mengubah produk cairnya menjadi itu ya menjadi aerosol seperti itu karena itu cleaning agentnya disemprot ya Bapak Ibu ya. Nah itu untuk alat itunya menggunakan fasilitas pihak lain sehingga ya harus dikunjungi juga pada saat auditnya. Oke, nah ini untuk manfaatnya ya Bapak Ibu ya, untuk manfaat rencana auditnya nanti ini bisa dibaca, tapi intinya tadi ya Bapak Ibu ya, memastikan tadi 5 kriteria SJPH itu sudah kita cek dan implementasinya sudah kita verifikasi seperti itu. Iya, untuk tujuan audit halalnya, nah ya tujuannya sebenarnya kalau ini untuk sertifikasi halal ya Bapak Ibu ya tujuan tujuan kalau kita sambungkan dengan form assessment tujuannya apa sertifikasi halal atau mungkin surveillance dan sebagainya. Nah, untuk tujuan audit halalnya sendiri ya Bapak Ibu ya untuk di formnya nanti verifikasi kesesuaian pemenuhan kriteria SJPH di PT apa, di PT XYZ, di PT apa misalkan. Ruang lingkup auditnya itu di KMA, Keputusan Menteri Agama yang terkait dengan jenis produk ya, Bapak Ibu ya. Ruang lingkup audit itu apa? Ya tadi jenis produk yang diaudit sesuai dengan Keputusan Menteri Agama 748 atau Keputusan Menteri Agama 944 seperti itu. Jadi satu ruang lingkup itu adalah satu jenis produk ya Bapak Ibu ya di KMA 748-nya seperti itu. Jadi satu ruang lingkup adalah satu jenis produk. Iya, ini saya kembali lagi ke KMA-nya dulu ya, Bapak Ibu ya. Jadi, satu ruang lingkup itu adalah satu jenis produk. Ya, KMA 748, KMA 944-nya Bapak Ibu wajib punya ya selama pelatihan ini karena nanti OJT juga dipergunakan. Iya, jadi ya ini ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi satu jenis produk itu untuk satu ruang lingkup pemeriksaan seperti itu. Misal industri PT XYZ menghasilkan susu, produk olahan susu dan produk olahan buah misalkan ya. Berarti itu menjadi dua jenis produk ya Bapak Ibu yang menjadi dua jenis produk. Jadi ada dua ruang lingkup seperti itu ya. Jadi satu ruang lingkup dihitungnya per jenis produk ini ya Bapak Ibu ya yang ada di regulasi 748 atau regulasi 944. Ini nanti ada banyak macamnya ya Bapak Ibu ya susu olahannya apa saja, lemak, minyak, emulsi minyak apa-apa saja, minyak goreng, margarin, sebagainya. Kemudian minuman dengan pengolahan juga macam-macam. Nanti ya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ruang lingkup pemeriksaan dipisahkannya per jenis produk seperti itu. Per jenis produk untuk mudahnya ya Bapak Ibu ya. Atau
ruang lingkup. Jadi sebenarnya bisa ini ya Bapak Ibu ya, nanti kalau ditanya asesor, ruang lingkup itu apa? Jenis produk sesuai dengan KMA atau regulasi, betul. Ruang lingkup sesuai dengan fasilitas yang dikunjungi. Misalkan seperti soal pretestnya kemarin, ruang lingkup fasilitas untuk restoran, berarti dapur pusatnya, kemudian outlet-outletnya, gudang pusatnya, kalau ada gudang cabang, dapur cabang, seperti itu. Nah, berarti itu fasilitas-fasilitasnya yang dikunjungi. Dapur pusat mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadinya, di outletnya hanya tinggal matangkan saja atau tinggal memanaskan saja seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi dapur pusat, gudang, tadi outlet-outletnya, dapur cabang, gudang kalau ada gudang cabangnya juga seperti itu. Nah, itu untuk ruang lingkup fasilitas untuk audit sertifikasi halal restoran. Atau dijawab dari proses di PPH-nya itu dari pengadaan bahan, produksi sampai ke distribusi. Tapi kalau ditanya utamanya ya ini ya Bapak Ibu ya, ruang lingkup pemeriksaan adalah jenis produk sesuai dengan KMA 748 atau KMA 944. Nah, takutnya nanti ya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi pertama untuk rencana audit ini tadi sudah bisa nyusun tujuannya, merumuskan tujuan auditnya dan juga merumuskan tadi ruang lingkup pemeriksaannya juga. Ruang lingkup pemeriksaan sesuai dengan regulasi halal yang terkait dengan jenis produk. Iya, misalkan kalau based on case yang saya pernah tangani, contohnya ada PT XYZ menghasilkan rempah, kayu manis bubuk, dan oleoresinnya atau minyak kayu manisnya itu. Nah, itu berarti dua ruang lingkup atau satu ruang lingkup ya Bapak Ibu ya. Meskipun bahan-bahannya sama kayu manis seperti itu. Dua ruang lingkup ya, Pak? Oke, iya betul Ibu. Betul ya, betul ya Bu. Itu ada dua ruang lingkup. Ruang lingkup yang pertama untuk bumbu, gak untuk jenis produk garam, rempah, dan olahannya. Kemudian jenis produk yang satunya lagi adalah lemak, minyak, dan jenis produk lemak, minyak, dan emulsi. Kemudian ada case lagi kalau di lapangan seperti ini, Bapak Ibu. Ada produknya ada sabun mandi, sampo, sabun cuci piring, ada deterjen seperti itu. Nah, itu berarti satu ruang lingkup atau dua ruang lingkup ya, Bapak Ibu. Produknya ada sabun mandi, sampo, ada tadi sabun cuci piring, sabun cuci tangan, seperti itu. Mungkin satu, Pak. Satu, Oh, ya. satu kayaknya masih. Dua atau Satu. mungkin lebih ya? Dua atau lebih. Oke. Ya, berarti tadi ya Bapak Ibu ya, berarti kita kelompokkan dulu tadi ke tiap jenis produk yang ada di KMA-nya tadi. Kalau sama ya di BPOM juga nyambung seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau yang apa? Kalau sabun mandi, sampo, nah itu masuknya ke jenis produk kosmetik, sampo, sabun mandi, Farhum. Nah, itu masuknya ke jenis produk kosmetik. Untuk sabun cuci piring, deterjen cuci-cuci baju, sabun cuci tangan masuknya ke barang gunaan atau perbekalan kesehatan rumah tangga. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah sudah bisa nentukan ruang lingkup seperti itu. Kalau restoran catering masing-masing satu ruang lingkup ya Bapak Ibu ya. Di KMA-nya masuk ke penyediaan makanan minuman dengan pengolahan. Ya nanti case study-nya ini ya Bapak Ibu ya, studi kasusnya. Nanti Bapak Ibu diminta membuat rencana audit untuk karena ini masih pelatihan auditor halal basic, nanti Bapak Ibu diminta membuat rencana audit dapur SPPG atau dapur MBG ya Bapak Ibu ya.
Itu setelah saya menyelesaikan slide-nya dulu. Oke, metode audit mengkombinasikan ya Bapak Ibu ya, mengkombinasi kita wawancara, kita review dokumen dan rekaman yang dilampirkan, kemudian kita observasi juga sampai kita mendapatkan bukti audit yang valid. Frekuensi auditnya bisa lebih dari 1 hari ya Bapak Ibu ya, tergantung fasilitasnya. Misal ini ya untuk audit yang saya tangani sendiri juga, misal penggudangan itu audit penggudangan jasa penggudangan salah satu BUMN, gudangnya ada di Jakarta, gudangnya ada di Surabaya, ada di Makassar. Jadi ya tiga-tiga ya itu berarti lebih dari 1 hari ya Bapak Ibu ya, karena fasilitas gudangnya ada di kota-kota yang berbeda, atau mungkin produknya banyak, atau mungkin bahannya juga banyak ya Bapak Ibu ya, sampai ratusan atau apa. Nah itu mungkin bisa juga lebih dari 1 hari. Terutama tadi ya kalau memang fasilitasnya ada di beberapa kota, outletnya mungkin juga banyak seperti itu. Nah itu bisa lebih dari 1 hari audit ya Bapak Ibu. Iya, agenda audit, pengambilan ya sampel kalau dibutuhkan ya untuk analisis laboratorium halal ya Bapak Ibu ya, untuk produk-produk tertentu saja, tidak untuk semua produk diambil sampelnya ya Bapak Ibu ya, hanya produk-produk tertentu saja yang disampling, dilakukan analisis laboratorium halal lebih lanjut. Ketentuannya sesuai dengan Fatwa MUI 80 tahun 2022. Oke, sumber daya yang dibutuhkan, iya. Ya pasti kalau tiket ya Bapak Ibu ya, tiket atau akomodasi kalau auditnya di luar kota. Ya kalau dulu waktu COVID auditnya sempat online ya, atau auditnya online atau virtual ya, lewat Zoom, lewat ini. Ya tapi kalau untuk saat ini auditnya tatap muka semua ya Bapak Ibu ya, langsung ketemu langsung ketemu pelaku usahanya, langsung mengobservasi proses produksi yang ada di pelaku usahanya juga. Ya, contoh simpelnya ya Bapak Ibu ya, contoh simpelnya waktu ruang, kalau ini ruang lingkupnya ruang lingkup fasilitas ya Bapak Ibu ya, tapi tadi kembali lagi ke tadi, kalau ruang lingkupnya Bapak Ibu jawabnya ruang lingkup jenis produk, itu juga sudah tepat ya. Ya, lokasi, tujuan, kemudian agenda auditnya dari opening, observasi proses ya, Bapak Ibu ya, observasi proses, lalu pengecekan atau verifikasi bahan, SOP, dan sebagainya ya, bukti-bukti implementasi SJPH-nya. Ya, intinya itu ya, Bapak Ibu ya, pengecekan tadi pengecekan 5 penerapan 5 kriteria SJPH-nya itu, nah itu harus ada di dalam agenda audit yang dibuat ya Bapak Ibu. Kalau ada sampling ya dimasukkan sampling, tapi kan tidak selalu sampling ya Bapak Ibu, karena kan hanya produk tertentu saja yang disampling dan dilakukan analisis lab. Tuh. Contohnya, ya sumber daya audit halalnya ya ini ya Bapak Ibu ya. Surat tugas audit yang sudah ditandatangani oleh Ketua LPH, checklist audit sesuai dengan proses bisnis atau ruang lingkup pelaku usahanya ya Bapak Ibu. Auditnya RPH ya jangan bawa checklist auditnya untuk restoran seperti itu ya, jangan sampai kebalik. Jadi checklist audit sesuai dengan ruang lingkup auditnya. Daftar hadir audit ya, nanti disiap nanti disiapkan, dibantu disiapkan admin atau sekretariat ya Bapak Ibu kalau di LPH-nya. Ya ATK jelas ya Bapak Ibu ya, kita prepare ya audit luar kota, luar negeri, ya tadi visa, akomodasinya, itinerary-nya hari ini kemana-kemana saja. Nah itu dipersiapkan ya, 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 visanya juga dipastikan multiple atau single ya, Bapak Ibu ya. Jangan sampai sudah sampai depan imigrasi nanti kayak teman saya mau audit ke Cina udah
karena ternyata visanya single udah kepake seperti itu akhirnya disuruh pulang untuk bikin visa lagi seperti itu ya Bapak Ibu jadi harus persiapkan seperti itu visanya sudah oke tiketnya sudah ready itinerary-nya juga sudah oke apalagi untuk yang auditnya ke luar negeri ya Bapak Ibu ya audit online ini sekedar pengetahuan aja waktu COVID itu ya Bapak Ibu ya untuk saat ini audit tatap muka semua. Oke. Iya, ini kalau ada pengambilan sampel, ya kalau ada pengambilan sampel saja ya, Bapak Ibu ya, ini sumber daya auditnya, perlengkapan pengambilan sampelnya, ya kalau sampelnya cair pakai pipet, ada botol sampelnya juga, seperti itu. Nah, labelnya juga dipersiapkan ya, Bapak Ibu ini untuk pengetahuan saja. Sejatinya kalau implementasinya ya kita tinggal berkoordinasi saja ya Bapak Ibu dengan petugas laboratorium halal yang memang sudah bekerja sama dengan LPH nanti dibantu siapkan untuk auditor ya ini untuk sebagai ini aja ya pengetahuan untuk tadi pengetahuan untuk menjawab elemen-elemen kompetensi yang diminta. Iya, itu tadi bumbu-bumbu atau bumbu-bumbu materinya ya, Bapak Ibu ya, karena pelatihan berbasis kompetensi ya kita contoh-contoh pengisian formnya juga harus dicontohkan seperti itu. Saya perlihatkan ya, Bapak Ibu ya. Ya, contoh rencana audit, contoh rencana audit ya, ya, ya rencana audit. Mm-mm. Ya, sertifikasi untuk saat ini statusnya hanya dua ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti status sertifikasi ini nyambung sampai ke laporan audit akhirnya. Sertifikasinya baru atau pengembangan. Kalau baru berarti dia ya baru newbie, first time itu daftar sertifikasi halal melalui si halalnya BPJPH ya, Bapak Ibu atau pengembangan, dia sudah ada sertifikat halal sebelumnya dari BPJPH, namun dia menambah ruang lingkup fasilitas buka pabrik baru atau mungkin nambah produk baru pada jenis produk sebelumnya yang sudah ada sertifikat halalnya. Nah, itu masuk ke jenis sertifikasi pengembangan. Iya, nomor STTD jadi oh nomor STTD nomor registrasi ya Bapak Ibu ya. Nomor registrasi jadi setiap pelaku usaha mendaftar ke si halal ya Bapak Ibu ya ke sistem registrasi online-nya itu nanti ada nomor registrasinya masing-masing seperti itu. Ada nomor registrasinya masing-masing. Depannya biasanya ya ini SH 2000 berapa sesuai di tahun itu. Kalau sekarang SH 2026 satu ada nomor seri di belakangnya lagi. Nah, itu dari BPJPH-nya otomatis ya, Bapak Ibu. Kalau di nanti apa? Kalau nanti di LPH-nya ya nanti di forward infonya dari admin operasionalnya. Oke, nama pelaku usahanya, nama pelaku usahanya diusahakan bukan nama orangnya ya, Bapak Ibu ya, ya nama usahanya apa seperti itu, kafe, kafe, kafe kopi XYZ atau mungkin dapur SPPG Dapur SPPG Tangerang Selatan apa. Nah, itu ditulis nama usahanya diusahakan bukan nama pribadi orang ya Bapak Ibu ya, meskipun sebenarnya ya juga bisa untuk apa nama pelaku usaha itu pribadi, hanya saja diusahakan ya nama usahanya itu ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi nanti ya ya karena tadi NIB atau persyaratan legalitas usahanya itu bisa untuk usaha perorangan dan usaha dalam bentuk lembaga seperti itu ya. Tapi kalau bisa itu memang nama usahanya ya, Bapak Ibu ya. Misal apa kedai Pak Carik misalkan ya, Bapak Ibu. Ya, alamatnya ya alamat usahanya di mana, tanggal mau auditnya kapan, tujuan audit, verifikasi, kesesuaian pemenuhan kriteria SJPH,
Ya, yang ini bagian ngisi-ngisi form nih tolong diperhatikan ya Bapak Ibu karena nanti Bapak Ibu tugasnya ya ini membuat form apa mengisi form rencana audit ini juga. Standarnya standar seperti yang dijelaskan Bu Aulia kemarin ya Bapak Ibu ya. 5 kriteria SJPH yang ada pada Keputusan Kepala Badan BPJPH 20 tahun 2023. Ya, kalau di apa untuk RPH, RPU, nah itu ada lagi Kepkabannya Kepkaban 77 atau Kepkaban 78, saya lupa nanti di-download aja ya Bapak Ibu ya di bagian regulasi websitenya bpjph.halal.co.id. Lingkup audit mau jawab proses begini, boleh. Mau jawab proses begini, boleh. Atau lingkup audit mau jawabnya apa? Kedai kafe maksudnya di KMA 944 atau 748-nya, kafe, restoran, catering, dapur SPPG masuknya ke penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan. Ya, disesuaikan dengan yang ada di ininya ya, Bapak Ibu ya, yang ada di regulasinya. Penyediaan makanan minuman dengan pengolahan. Metode audit iya, nggak usah diapa-apain. Tim auditnya ya karena ya sekarang LPH itu ya efisiensi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang bisa ditangani satu auditor aja ya satu auditor aja gitu yang audit. KTA, nah ini ada singkatan-singkatan mohon diperhatikan ya Bapak Ibu. KTA atau lead auditor, ketua tim auditor. Auditor ya auditor anggota. Observer ya yang baru lulus pelatihan atau mungkin baru dapat sertifikat kompetensi menjadi observer, pengamat saja, tidak mengambil keputusan saat audit. TA, tenaga ahli tadi seperti yang saya bilang ya, tenaga ahli syariah atau mungkin tenaga dari apa? Tenaga dari Komisi Fatwa MUI yang apa? Yang tadi mendampingi saat audit RPU, RPH, produk vaksin, produk kopi luwak, produk sarang burung walet seperti PPC, petugas pengambilan contoh, petugas pengambilan sampel ya Bapak Ibu ya. Ya itu ya singkatan-singkatannya ya Bapak Ibu ya. Ketua tim auditor, KTA, auditor, observer, pengamat, TA, tenaga ahli atau tenaga syariah dari komisi fatwanya. PPC, petugas pengambilan contoh atau petugas pengambilan sampel. Iya, dokumen. Nah, ini nanti ada di formnya, fasilitas. Iya, ya KTA-nya tanda tangan atau lead auditornya tanda tangan ya, Bapak Ibu. Iya, opening meetingnya dijelaskan di pembukaan dulu, penyerahan surat tugas, penyampaian tujuan, metode audit, penyampaian agenda dokumen atau record yang diperlukan untuk kegiatan audit di hari itu ya Bapak Ibu disampaikan. Iya, cek daftar bahan, cek nota pembelian, ya bukti pembelian. Nah, ya ini cek atau verifikasi bahan ya bisa ya Bapak Ibu verifikasi bahan, cek apa observasi proses, iya, observasi proses, cucian, proses ini, wawancara atau iya disusun seperti itu atau pengecekan bukti implementasi kriteria satu, komitmen tanggung jawab, pengecekan bukti implementasi PPH. Yang penting bukti implementasi dari 5 kriteria SJPH-nya itu harus kecek ya, harus masuk di agenda audit halalnya ya Bapak Ibu ya. Oke, selesai closing. Closing tadi ya penyampaian kesimpulan audit, temuan-temuan auditnya apa saja. Kemudian mungkin ini ya penyampaian prosedur keluhan dan banding juga disampaikan saat closing meeting atau pertemuan penutupan. Selesai sumber daya auditnya tadi ya sama ya seperti di slide ya. Surat tugas, checklist audit, daftar hadir, berita acara audit, ATK, akomodasi, APD, ya APD
APD sebenarnya nanti disiapkan oleh perusahaannya ya, Bapak Ibu ya. Masker, penutup kepala, dan sebagainya. Iya, ini contoh satu, contoh duanya, ya, ya. Jadi sebelum sebelum penugasan dikasih contohnya dulu ya, Bapak Ibu ya. Jadi paham apa yang perlu dipenuhi pada unit kompetensi yang diminta. Ya, atau contoh PT PHI, alamatnya di ini kan, tujuan audit. Iya, lingkup audit produk bakery. Ya, ini tadi ya Bapak Ibu ya disesuaikan dengan KMA regulasinya. Tadi kan penyediaan makanan minuman dengan pengolahan. Ini produk ya bakery yang beroutlet-outlet ya, yang cake-cake seperti itu ya Bapak Ibu ya. Outletnya ada satu satu dapur pusat, sembilan outlet. Ya, auditornya kebetulan saya. Oke, ya fasilitasnya, metode auditnya ya sama ya tadi ya. Untuk standar sama, lingkup auditnya tadi, jenis produknya tadi produk bakery, tujuan audit, metode auditnya tadi kombinasi ya, metode auditnya kombinasi. Iya, ya berarti kalau dapur pusat begitu ya, Bapak Ibu ya dapur pusat begitu berarti yang hari pertamanya di dapur pusatnya dulu seperti itu. Hari pertamanya di dapur pusatnya dulu dia bikin apa? Bikin dari bikin adonannya sampai jadi raw cake-nya itu ya jadi apa? Jadi kuenya yang belum dipoles sama apa hiasan-hiasannya itu, nah itu di central kitchennya terlebih dahulu. Jadi kalau yang ada central kitchennya, ada dapur pusatnya, ya yang beroutlet-outlet tadi, ya hari pertama harus di dapur pusatnya dulu. Opening meeting di dapur pusatnya, verifikasi tadi 5 kriteria SJPH di dapur pusatnya, lalu sudah di dapur pusatnya ke outlet-outletnya. Outlet-outletnya, outlet-outletnya, oh ini di Jakarta Selatan hari pertama. Hari kedua, outletnya yang arah Tangerang. Hari terakhir, outletnya arah Jakarta Utara ya. Ya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi di ya dibagi-bagi. Kalau kalau tadi ada outletnya ada 10, ada berapa, ya itu dibagi-bagi ya per harinya. Iya, ini rencana auditnya ya sudah dua contoh saya perlihatkan ya Bapak Ibu ya, sudah dua contoh saya perlihatkan. Oh, ini di chatnya sudah masuk ya. Ya, kasus pelaku usaha bakso menggiling daging di pasar, apakah harus melengkapi dokumen halal dengan menggiling daging atau cukup menampilkan surat pernyataan? Oh, tidak bisa, Pak Dwi Subagio ya. Surat pernyataan itu belum menguatkan. Jadi kalau memang menggiling daging di luar, jadi jasa penggilingan dagingnya itu sudah bersertifikat halal, jasa penggilingan dagingnya sudah bersertifikat halal atau punya alat giling sendiri yang memang itu skala sangat kecil ya, atau seperti blender atau food processor kecil seperti itu untuk memenuhi persyaratan SJPH-nya, sehingga surat pernyataan jasa penggilingan di pasar tidak cukup seperti itu. Itu ya, jadi untuk jasa penggilingan memang harus yang sudah bersertifikat halal atau sudah punya alat giling sendiri yang memang itu skala kecil ya. Memang masih menjadi masalah ya untuk sampai saat ini penggilingan di pasar itu memang rata-rata belum memenuhi persyaratan SJPH, segala macam daging masuk, tidak ada SOP apa daging-daging yang digiling di situ ketentuan-ketentuannya apa saja. Nah, itu jadi itu ya Pak Dwi Subagio ya. Jadi surat pernyataan untuk penggilingan daging di pasar tidak cukup, harus sertifikat halal tadi dari tempat jasa penggilingannya. Izin bertanya, itunya Ibu Titis tadi, oh yang jam 10 tadi, COA MSDS Porksted. Oh alah, tadi yang itu Ibu Titis.
Oke, ini baru masuk pertanyaan saya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, Ibu Nurul Hikmah. Untuk kantor pusat tidak termasuk ruang lingkup ya Pak, karena tidak termasuk dalam proses produk halal. Oh, tergantung Bu Nurul ya. Jadi kalau memang pembeliannya di kantor pusat, misalkan ini ya, misalkan ya tadi restoran yang beroutlet-outlet itu, restoran yang beroutlet-outlet, nah pembeliannya itu biasanya dilakukan di kantor pusat. Kalau memang pengadaan bahan, purchasingnya itu melakukan pembelian di kantor pusat juga masuk ke ruang lingkup fasilitasnya juga yang dikunjungi. Seperti itu ya Bapak Bu Nurul Hilma ya. Jadi tergantung dengan tadi proses bisnisnya si perusahaan itu. Izin bertanya, peralatan sampling dianjurkan berbahan stainless steel ya. Peralatan sampling dikembalikan lagi sesuai standar ininya ya, SNI pengambilan contoh cairan ataupun padatan ya, Pak Zin ya. Seperti itu dikembalikan lagi ke standar peralatan samplingnya sesuai dengan SNI pengambilan contoh padatan atau cairan seperti itu. Kebetulan saya juga tidak hafal SNI samplingnya karena memang langsung dibantu oleh petugas laboratorium halalnya ya yang kerjasama dengan LPH. Pak Robi ya, auditor menemukan bahan kritis saat persiapan. Ya nanti ada bahan kritis, dokumen pendukungnya dan sebagainya nanti dicatat di form pre-audit ya Pak Robi ya. Cuma nanti pre-audit masih unit kompetensi yang selanjutnya di belum di rencana audit seperti itu. Nanti dicatat di form pre-audit atau form audit tahap 1. Bagaimana yang harus dilakukan auditor menyikapi kondisi di mana dokumen bahan lengkap, tetapi informasi seluruh rangkaian proses produksi masih informasi seluruh rangkaian produksi masih terbatas seperti itu. Oke, jadi kalau memang kalau dari produksinya terbatas atau apa, kita harus membandingkan keabsahan informasi dari kombinasi beberapa dokumen pendukung tadi. Apabila kombinasi dokumen pendukungnya itu saling menjelaskan satu sama lain, saling mendukung informasinya satu sama lain, nah, otomatis ya kita bisa mendapatkan kesimpulan audit yang yang valid dari hasil interpretasi terhadap kombinasi dari beberapa dokumen pendukung tersebut. Meskipun informasi dari pihak produksi itu terbatas atau apa, kita kan bisa ini ya mengkolek informasi tadi dari kombinasi metode audit, kita cocokkan informasinya, kita tafsirkan berdasarkan kriteria SJPH sehingga kita bisa menghasilkan kesimpulan audit apakah itu memenuhi atau tidak. Ya nanti itu sambil jalan ya Pak Robi ya belajarnya. Oh ya, izin ke belakang. Nggih. Untuk audit catering terdapat menu beragam. Apakah harus mengaudit pada setiap produksi tiap menu? Produksi tiap menunya tidak. Produksi pada hari itu yang mewakili saja. Hanya saja memang bahan-bahannya satu-satu harus kita cek seperti itu. Bahan-bahannya satu-satu harus kita cek. Jadi yang ditampilkan audit hari hanya itu tidak proses produksi tiap menu, cukup proses produksi perwakilan produk saja, hanya saja memang bahan-bahan yang digunakan untuk tiap menu tersebut ya harus kita tanyakan, kita verifikasi ke pelaku usaha tadi. Iya, Bu Maulida izin. Berarti kalau untuk usaha cabangnya sudah sangat banyak harus diaudit ke semua cabangnya. Iya, betul Bu Maulida sesuai dengan ketentuan dari BPJPH. Jadi kalau audit semua cabang gitu, misal misal sewaktu saya di itu ya, waktu saya dulu di LP POM UI ya, ya apa cabang di mana Jakarta Selatan, Jakarta Utara dan sebagainya. Nah, itu di dibuat tim audit halal khusus untuk berpencar ke outlet-outlet restoran tersebut. Mas Agam dapatnya outlet mana? Bu Mau Bu Maulida dapatnya di outlet mana-mana saja seperti itu. Jadi memang ada dikunjungi semua cabangnya semua dengan penyusunan komposisi tim audit yang sudah ditetapkan oleh kepala bagian auditing. Metode audit acuannya kemana? Metode audit acuannya tadi ISO 19011 ya, Pak Mas Agus Nurdin ya. Metode audit ke ISO 19011 teknik audit. Nanti di
apa di naskah SKKNI auditor halal aslinya yang SKKNI 216 nanti dicek lagi ya Pak Mas Agus ya. Apakah kita didampingi penyelia halal atau pelaku usaha? Wajib, wajib didampingi penyelia halal saat pelaku usaha survei. Iya, jadi kalau tidak didampingi Bapak Ibu auditor ya berhak untuk stop audit tengah jalan boleh kalau memang penyelia halalnya itu tidak ada saat hari H audit karena memang itu sudah tugasnya penyelia halal ya. Atau tadi apa tim manajemen halalnya mendampingi Bapak Ibu auditor saat audit onsite-nya. Pak Supriyono silakan ingin bertanya langsung. Iya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya Pak, warahmatullahi wabarakatuh. eh, tadi kan Bapak udah sampaikan bahwa ketika audit banyak outletnya juga setiap outlet juga harus dikunjungi Pak ya, harus Iya, diaudit. iya. Nah, apakah nanti ketika tugas praktek itu ketika PU-nya punya beberapa outlet juga di luar kota juga harus Oh, dikunjungi juga Pak? satu aja Pak. Satu Kalau aja tugas Pak ya. praktek satu aja. Ha-ha. Iya. Kan Karena OJT-nya juga cuma seminggu Pak. iya, Itu gitu aja. karena rencana ada teman yang kebetulan dengan yang seperti Bapak yang tadi Pak Keri Pak, dia mana ada Oh, punya kita usaha roti dan carry ya. outletnya udah lumayan banyak sampai Oh iya. pesannya Samarinda sampai di Balikpapan. Walah, ya satu aja ya Pak. Di dapur Satu aja pusat Pak, sama iya. salah satu outletnya aja untuk tugas OJT ya Bapak Ibu ya. Kalau audit benerannya ya Iya, semua outlet dikunjungi. Cuma kalau untuk OJT tadi satu itu aja. Satu iya, oke. outlet, satu dapur Satu pusat. outlet. Ya, iya. Iya. Makasih banyak Pak. Iya, sama-sama ya. Intinya OJT itu tidak mempersulit ya, Bapak Ibu ya. Cukup di satu tempat aja atau satu dapur aja. Misal di dekat rumah Bapak Ibu ada dapur SPPG gitu sedang apply sertifikasi halal. Nah, itu juga bisa dijadikan tempat OJT praktek audit ya, Bapak Ibu. Batas waktu koreksi pengusaha sampai selesai audit berapa hari? Kalau di regulasinya 15 hari kerja. 15 hari kerja di LPH karena kan nanti itu diintegrasi ya ke nanti si halalnya auditor nanti keluar batas waktu perbaikan pelaku usaha seperti itu. Makanya kalau lewat tadi 15 hari kerja atau lewat sekian hari kerja yang ditetapkan BPJPH nanti Pak Rizky nanti dapat japrian nanti dari BPJPH ya. Eh, registrasi pelaku usaha ini sudah melewati hari kerja yang ditetapkan seperti itu. Ya plus minus 15 hari kerja ya Pak Rizky ya. Budila, untuk pengembangan dengan produk baru perlu dicek semua produk atau produk barunya saja. Kalau untuk status sertifikasi pengembangan hanya ruang lingkup produk baru yang dikembangkan itu saja, Bu Dila ya. Yang dikembangkan apa? Produk baru berarti yang diaudit ya produk baru itunya saja. Sertifikasi pengembangan outletnya berarti yang diaudit outlet barunya itu saja. Pabrik barunya pengembangan berarti pabrik baru itu saja yang diaudit seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Pak Dwi Subagio mau bertanya langsung, Pak? Silakan. Ya, ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika misalnya kita mengaudit warung ya atau dapur SPPG, ya, Mm-mm. kemudian ketika kita memeriksa gudang atau tempat masak begitu, ditemukan ada tikus yang berkeliaran gitu. Walah, ya. Nah, ini tindakan apa yang mesti kita berikan rekomendasi kepada dapur itu, Oh, atau kan eh, apa gitu ya tindakan yang perlu dilakukan oleh audit untuk ya. Nah, apakah nanti ketika itu sudah dilakukan dan ini menjadi titik kritis juga ya kan oh. untuk sistem pengolahannya. Itu Oh aja. iya, Assalamualaikum betul. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, bagus ya pertanyaannya ya, Bapak Dwi Subagio ya. Ya ketemu tikus di dapur SPPG ya Bapak Ibu ya ya tadi Pak Dwi Subagio jadi kalau auditor itu kita sebenarnya mau observasi mencatat saja Pak. Mau observasi mencatat saja ini penerapan bagian ini sesuai atau tidak sesuai. Jadi kalau ketemu case seperti itu ya sama ya kita mencatat saja, dicatat, di checklist auditnya ditemukan
Ditemukan tikus di bagian dapur, di dapur di sebelah mana? Dapur dekat sinknya kah? Atau dapur dekat penyimpanan bahan? Dapur bagian apa? Nah, ditemukan tikus, kalau ngasih rekomendasi, ya rekomendasinya berarti apa? Rekomendasi untuk apa tadi? Menggunakan jasa pihak ketiga untuk pest controlnya. Saya nggak mau nyebut merek ya. Merekomendasikan jasa pihak ketiga untuk pest controlnya atau tadi menggunakan apa misalkan kalau yang sudah ada pest controlnya di restoran tuh menggunakan mouse trap, menggunakan apa yang di monitor secara berkala oleh pihak ketiga jasa pest controlnya. Seperti itu ya Pak Dwi Subagio ya kita catat. Kalau ngasih rekomendasi ya kita kasih saran aja. Nanti tindakan perbaikan pencegahannya kan memang kembali lagi ke itu ya, kembali lagi ke pelaku usaha. Nanti perbaikannya apa? Nanti Pak Dwi Subagio memverifikasi tadi apa tindakan perbaikannya sudah efektif untuk tutup temuan atau belum. Sudah efektif berarti sudah bisa tutup temuan di form capanya seperti itu ya Pak Dwi Subagio ya. Oke, iya. Ini, oh ya Pak Irwan silahkan Pak Irwan. Eh, Terima kasih Pak. Saya mau tanya gitu. Ini kan sebagai pengalaman pertama ya, Pak untuk calon auditor. Itu kan tentu ini kan persiapan-persiapan itu kan harus menyeluruh ya Pak ya. Dari dokumen dan sebagainya yang sudah disebutkan. Berdasarkan pengalaman Bapak sendiri gitu. Ini kan untuk efektif efisien itu sebetulnya tips dan triknya itu seperti apa gitu Pak. Dari pengalaman kan pasti beda-beda itu Pak. Apa audit itu kan ke tempat A, B, C dan seterusnya gitu Pak. Kemudian yang paling sulit itu lokasi yang seperti apa gitu. Itu terkait dengan bahannya atau apa lokasinya atau sebagainya. Terima kasih Pak. Oke, iya terima kasih banyak Pak Irwan ya. Oke, untuk tahap pertama, untuk ininya, untuk mengefisienkan, mengefektifkan tadi Pak, kita kembali lagi ke konsep tadi ya, titik kritisnya tadi, titik kritis bahannya, titik kritis di apa fasilitas atau produknya seperti itu. Nah, makanya bagian yang titik kritisnya itu kita fokuskan saja. Oh, titik kritisnya di bahan, bisa kok RPH, oh titik kritisnya di proses seperti itu. Nah, itu di bagian itulah yang menjadi ininya fokusnya seperti itu. Iya, ya terutama memang harus difokuskan di bahan ya Pak, karena pengetahuan terkait bahannya itu yang apa nanti sangat membantu Pak Irwan untuk apa melakukan apa verifikasi tadi melakukan audit on-site-nya seperti itu. Punten Pak, tadi yang pertanyaan kedua saya miss. Kalau tadi tipsnya tadi lebih ke itu Eh, tadi ya, orientasikan ke titik kritisnya yang utamanya saja seperti. oke. Terus untuk biar efektif gitu Pak, kan pengalamannya kan sudah Oh, ke efektifnya beberapa tempat ya, ya. ya efektifnya ya tadi Pak apa? Ya, ya pada akhirnya itu learning by doing ya Pak Oke, Irfan ya seperti ya itu betul pada betul. akhirnya learning by doing sehingga nanti kita dengan sendirinya bisa menentukan oh kita efektifnya di bagian ini saja, bagian ini cukup sampling atau apa. Nah, itu nanti pada akhirnya learning by doing seperti itu, Pak. Nanti dipandu ya, Pak, sama Bu Ira nanti di Oke, RPHU Sunan Kalijaga. oke, ya, Nanti dipandu ya, sama Bu Ira langsung. oke, Oke, ya. iya, Terima kasih Pak. Pak. Iya, Ya, sama-sama. Oke, Pak Adi Priyono silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Agam, warahmatullahi izin Pak wabarakatuh. dari Adi Ya, Priyono dari Undahan. Izin oke. Pak Agam, terkait dengan rencana audit ini, mungkin bagi beberapa pelaku usaha, terutama UMKM yang baru mau mengurus ini kan tentunya baru mau pertama kali ngurus satu hal, mestinya mungkin juga tingkat kesadarannya itu juga belum bagus begitu atau literasinya juga belum atau apa ada kesulitan barangkali seperti apa sebenarnya audit halal mungkin juga dianggap rumit ataupun mahal mungkin Pak Agam sebagai auditor awal mungkin awalnya bagaimana supaya mereka itu welcome atau gimana ya atau mungkin misalnya
biayanya berapa, mohon maaf Pak Agam, kan Iya. itu semuanya dari awal, apakah itu semuanya transparan untuk mengurus dari awal sehingga sang pelaku usaha ini sangat enak dan nyaman kalau nanti kedatangan kita begitu, karena Oh, tahu dari awal tata urutnya begini, kemudian nanti akan begini hasilnya, dan kerumitannya sebenarnya tidak ada dan lain-lain, sehingga terjadi kenyamanan begitu kira-kira Pak Agam, maksud kami nanti di lapangan betul apa saja yang mungkin menjadi hal-hal, karena ini pertama, kalau yang sudah pernah beberapa kali ngurus satu hal mungkin tidak bakal bagi problem yang mereka. Yang pertama kan mungkin begitu. Mungkin Pak Agam punya informasi lebih lanjut di lapangan. Terima oh kasih. ya, oh ya, terima kasih banyak Pak Adi Priyono ya, ya tadi itu Pak apa ya, kalau transparansi dan sebagainya itu wajib ya Pak untuk tiap Iya, LPH dijelaskan biayanya berapa iya, gitu ya, misalkan misal aja ya Pak, misal iya. ininya apa, misal misal biaya 3 juta untuk Hmm, skala mikro kecil namun sertifikat halal berlaku selamanya seperti itu. Nah, oh, kalau berlaku selamanya sehingga kan mungkin jadi pelaku usaha atau dari usaha mikro kecil mungkin agak lebih welcome seperti itu iya, Pak. iya, Kita iya. jelaskan tadinya oh kalaupun dia 3 juta atau berapa atau 2,5 berapa seperti itu, sertifikat halalnya berlaku selamanya loh Bapak Ibu. Namun dengan ketentuan tadi tidak ada perubahan proses atau tidak ada perubahan bahan seperti itu. Satu kita explain berdasarkan regulasi ya, kita sambil jalan juga kita jelaskan pelan-pelan juga ya Iya, Pak. Oh ini iya. regulasinya wajib loh Bapak Ibu untuk Hmm, UMKM makanan minuman per Oktober 2026 ini sudah wajib seperti itu. Sudah dijelaskan apa kewajibannya sama nanti ya lebih ke manfaat sertifikasi ya, nanti untuk daya saing dan sebagainya atau apa untuk keberlanjutan bisnis seperti itu sih Pak. Yang penting kejujuran antara LPH sama ininya ya. aja kali ya dengan pelaku usaha Pelaku mikro usaha. kecilnya itu sehingga pelaku usaha mikro kecilnya itu ya ada ini apa udah nggak takut-takut lagi untuk sertifikasi halal karena udah tidak mahal, kemudian biayanya juga diregulasi oleh pemerintah seperti itu Hmm. dan ada bantuan juga untuk yang mikro kecil juga seperti itu. Hal-hal yang seperti tadi itu disampaikan awal dari kita, atau kita berhubungan dulu dengan pendamping atau penyelia halal di pihak pelaku usaha, Pak Agam? Oh kalau Sudah itu ada nanti, oh kalau ya itu. sebelum datang atau bagaimana? Oke, iya kalau kalau sebelum datang auditnya kita itu dulu ya kontak-kontakan dulu ya Pak dengan Oh, tadi pelaku usahanya, iya. penyelianya, tim manajemen halalnya seperti itu. Kontak-kontak ya tadi apa terkait kecukupan dokumen, kecukupan Oh, iya, iya, berkas iya. dan sebagainya dan Supaya lancar semua gitu ya. betul Oke. persiapan auditnya dari pihak sana sudah misal kalau yang auditnya luar kota kitanya sudah dibelikan tiket keretanya atau Oh, belum seperti itu. Nah, itu oh, iya, iya. dipastikan untuk sehingga hari hanya lancar seperti itu ya Pak ya Jadi untuk itu apa? narah hubungnya adalah penyelia halal ya Pak Agam? Ya, narah hubungnya selalu Hmm. penyelia halal atau perwakilan tim manajemen halal seperti itu. Kalau yang pelaku usaha luar negeri mungkin narah hubungnya ya importirnya ya Pak seperti itu. Jadi eh, ya case by case seperti Iya, itu. iya, 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 iya. Oh iya, terima kasih Pak Agam. Ya, sama-sama Pak Adi. Iya, tadi. Oh ya sebentar ya Bapak Ibu ya ini untuk penugasannya saya tampilkan. Iya jadi sebenarnya saya tidak suka memberikan tugas ya Bapak Ibu cuma ini dari Kemenaker ya dari Kemenaker kalau pelatihan berbasis kompetensi itu tiap unit kompetensinya harus ada tugas tapi insya Allah nggak banyak ya Bapak Ibu ya. Oke, ini saya kasih kami berikan manual halal ya Bapak Ibu ya. Kami berikan manual halal dapur SPPG seperti itu dapur SPPG. Ya, ini info perusahaannya seperti ini. Ada daftar bahannya juga, ada daftar produknya juga seperti itu ya Bapak Ibu buat mohon dibuat rencana auditnya ya Bapak Ibu ya. Ini formnya saya berikan dulu. Iya.
Iya, rencana auditnya tadi seperti iya, rencana auditnya seperti yang tadi saya contohkan ya, Bapak Ibu ya. Ini saya inikan lagi. Oh, iya, silahkan di-download di grup. Iya, ini manual halalnya ya, Bapak Ibu, informasi apa company profile-nya, lalu ya ini kebijakan halalnya. Ya, sama 5 kriteria SJPH dijabarkan juga ya di situ bagaimana penerapannya. Nah, ini SK tim halalnya. Nah, ini ada daftar bahannya apa-apa saja, menu-menunya apa saja, menu-menunya apa saja, catatan pembelian, catatan cek bahan datang. Jadi intinya kalau di sistem itu ya Bapak Ibu ya, sistem jaminan, sistem apapun, setiap aktivitas harus ada bukti pencatatannya seperti itu. Ada aktivitas apa? Cek bahan datang, ada form pemeriksaan bahan datang. Ada aktivitas produksi berarti harus ada form produksinya juga. Ada proses kebersihan, proses cleaning, ada checklist atau form kebersihannya juga. Ada alur prosesnya, ada ininya ya Bapak Ibu. Iya, ini ada implementasinya. Nah, itu tadi ya dapurnya berarti lokasinya hanya satu ya Bapak Ibu ya. Lokasinya hanya satu, jadi silahkan dibuat rencana auditnya 1 hari aja Bapak Ibu ya. Dibuat rencana auditnya cukup 1 hari saja. Tadi formnya sudah, instruksinya mohon ditunggu ya, Bapak Ibu. Instruksinya, iya, iya. Yang contoh yang sudah diisi saya share juga ya, Bapak Ibu ya, jangan khawatir. Aduh, ketik. Oke, iya. Instruksinya sudah saya ini ya, Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu membuat rencana audit, sumber daya audit pada lembar kerja 1. Iya, ini kan case-nya, studi kasusnya dapur SPPG yang untuk ini ya, untuk basic auditor halal dulu ya, Bapak Ibu ya. Nanti seiring waktu ya nanti Bapak Ibu apa auditnya yang pabrik-pabrik besar seperti itu. Iya, ini form, iya, ini formnya kosongan ya, Bapak Ibu ya, yang saya berikan. Silahkan membuat rencana audit, rencana sumber daya auditnya dari studi kasus tadi ya, Bapak Ibu ya, untuk yang studi kasus apa ini, manual SJPH, SPPG, Kasih Putra Ibad ya, Bapak Ibu ya, studi kasus. Studi kasus manual halal SPPG. Iya, langsung tadi dibuat seperti tadi saya mencontohkan ya, Bapak Ibu ya, dibuat seperti tadi saya mencontohkan opening, cek bahan, observasi proses, kemudian verifikasi bukti penerapan 5 kriteria SJPH, penutupan, lalu Bapak Ibu isi di bagian sumber daya auditnya apa-apa saja yang dibutuhkan seperti itu. Ya, ini contohnya yang sudah terisi. Iya, dikumpulkannya ini ya Bapak Ibu ya hari ini ya apabila sudah selesai ini rencana auditnya dikumpulkannya langsung hari ini ya Bapak Ibu ya langsung hari ini di masing-masing sistemnya masing-masing ya Bapak Ibu ya diupload di bagian tugas 1. Iya, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya untuk tugas pertama membuat rencana audit dan sumber daya auditnya berdasarkan studi kasus manual halal dapur SPPG yang sudah saya lampirkan di grup. Oke, silahkan bisa langsung dikerjakan ya Bapak Ibu ya. Oh, oh sebentar.
Bapak Ahmad Zaini Akbar ada yang ingin ditanyakan, Pak? Masih aman Pak, nanti bisa Oh saya ya, oh ya, tanyakan. oke, habis, oke, oke. Oh sorry, tadi saya kira tadi resen tadi. Ya Bu Nurul Hilma, silakan Bu. Ya Pak, saya izin bertanya. Kan sebelumnya saya pernah ini ya Pak, apa namanya audit keamanan pangan SSOP dari SPPG, salah satu SPPG. Nah itu sebenarnya saya baru pertama kali pada saat itu. Nah pada saat itu saya ngerasa waktunya itu kurang efektif karena ada pengecekan dokumen gitu Pak. Nah, di sini kan Hmm, di audit halal itu ada juga pengecekan dokumen terkait dengan form tadi bahan baku datang atau form yang lainnya gitu ya Pak. ya Nah, itu sebenarnya betul. pada saat kami nanti observasi gitu ya ke lokasi, itu sebenarnya untuk pengecekan dokumennya itu cukup apa ya Pak, sebelum dari proses audit, jadi kita pastikan dokumennya ada, atau nanti pada saat kita observasi itu juga dipastikan gitu Pak dokumennya ada karena pada saat kemarin saya audit keamanan pangan itu Pak cenderung jadi memakan waktu yang sangat banyak gitu Pak karena mengecek apa namanya kelengkapan dokumennya seperti itu. Mungkin Oke, itu yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. ya sama-sama Bu. Ya jadi itu ya Bu apa? Ya kita kalau untuk misal ngecek form apa penerimaan cek penerimaan bahan datang seperti itu. Jadi di pre-auditnya juga nanti kita cek Bu seperti itu di pre-audit atau di apa audit tahap satu ya namanya ya. Kita cek dulu sampai selesai. Jadi saat audit hari hanya kita tinggal ngecek dokumennya implementasinya nyambung dengan sehari-harinya atau tidak seperti itu. Kalau tips dari saya itu ya jadi pre-auditnya kita kelarkan seperti itu di audit tahap satunya kita lengkapi pengecekannya sehingga saat hari H atau saat audit visitasinya kita tinggal sampling saja atau mungkin kita bisa bandingkan saja dengan real implementasinya seperti itu ya Bu Nurul Hilma ya. Jadi apa ketelitian kita nanti melakukan pre-audit atau des auditnya nanti mempengaruhi nanti efektivitas kita pada saat audit hari hanya seperti itu Bu Nurul Hilma ya yang bisa saya bantu jelaskan. Oh iya baik, terima kasih banyak Iya, Pak Agam. sama. Oh ya, izin ke toilet, izin zuhur, wilayah Kendari, ya. Identitas penyelia halal di bagian perencanaan audit sudah dikonfirmasi, ya sudah dikonfirmasi karena itu ya Bu di bagian manual halalnya kan tadi juga sudah terlampir ya identitas penyelia halalnya seperti itu. Tapi kalau mau confirm ontak penyelia halalnya ya nggak apa-apa Bu Rini kalau untuk ininya untuk prosesnya sendiri. Pengalaman Bapak audit bakery titik kritisnya ya tadi Pak di itu ya di bahan ya di bahan apa kalau dia pakai gelatin pakai pakai gelatin atau mungkin ya bahan-bahan yang impor dan itu kemungkinan bahan kritis yang turunan-turunan lemak atau turunan minyak ya yang untuk membuat produk bakery itu nah itu yang ini ya apa jadi titik kritis juga atau mungkin kadang apa packingannya itu packingan bahan untuk packingan kemasan primernya nggak ada dokumen pendukungnya. Nah, itu titik kritis juga bakery. Kemudian kalau yang nama-nama bakery, nama-nama produknya juga kadang bermasalah seperti itu. Pakai nama apa? Pakai nama Devil Devil Cok Devil Coklat Cake, pakai nama apa lagi? Pakai nama Devil Coklat Cake, terus pakai nama yang menjurus ke minuman keras ya apa pakai nama room apa room cake atau apa nah itu kadang di penamaan produk juga jadi titik kritis juga ya Pak Supriyono ya jadi ya tadi apa
Kalau bakery memang kudu detail itunya ya. Tadi di bagian bahan atau mungkin di bagian penamaan produk seperti itu. Terutama tadi kalau yang pakai itu ya, yang pakai gelatin ya, yang cukup riskan seperti itu. Atau bahan kritis yang memang dia impor dan mungkin dia turunan lemak seperti itu. Nah, itu juga dijadikan perhatian. Kalau ada temuan di salah satu outlet, berarti untuk bisa mendapatkan sertifikat halal menunggu sampai semua outletnya. Iya, betul, Bu Maulida. Ini udah nyambung ya, Bu Maulida ya. Jadi kalau temuannya di salah satu outlet atau apa, berarti temuan di outlet itu harus close dulu sehingga proses sertifikasi halalnya, proses fatwa di komisi fatwanya itu baru bisa dilanjutkan seperti itu. Tidak harus audit kembali, tidak harus audit kembali, cukup submit tindakan perbaikannya saja, cukup submit tindakan perbaikannya saja sehingga apa? Sehingga bisa nanti Bu Maulida tuh verifikasi kecukupan bukti perbaikannya. Tidak harus audit, enggak harus balik lagi ke outletnya audit lagi, enggak, tidak perlu. Kecuali kalau memang ini ya, misal kalau kayak saya dulu ada apa di first time auditnya dia ada ketahuan sama saya ada penggunaan bahan non halal di rak-raknya itu. Nah, itu kalau memang dari kita sendiri hari H auditnya nemu bahan yang memang non halal, nah itu mungkin ya bisa diaudit ulang lagi seperti itu. Memang kalau memang temuannya kita menemukan bahan yang jelas-jelas non halal. Misalkan saya ketemu rum, ketemu apa, pakai mirin, pakai pakai mirin, pakai angcius seperti itu. Nah, itu mungkin bisa di perbaikannya audit ulang, tapi kok memang perbaikannya hanya kelengkapan dokumen saja, nah itu apa tidak perlu kunjungan lagi. Bisa dipahami ya, Bu Maulida ya. Jadi tergantung case-nya. Ya, terima kasih Pak jawabannya. Iya. Iya, jadi hari ini kan karena ada 3 unit kompetensi ya Bapak Ibu ya, tapi tugas tugas saya hanya berikan sampai unit 2 saja. Namun untuk supaya tidak menumpuk ya Bapak Ibu. Jadi untuk rencana audit ini langsung diselesaikan, di save PDF, langsung di-upload ke tugas satu, upload ke tugas satu, nanti confirm ke fasilitator pendampingnya kan tiap Bapak Ibu ada fasilitator pendampingnya ya, ada saya, ada Bu Aulia, ada Bu Akvin, nanti dikonfirm ke Ibu fasilitator pendamping yang bersangkutan atau dengan saya yang fasilitatornya saya. Agam izin konfirmasi, Pak. Iya, Bu. Heeh. Untuk pengisian LK1 ini, data-datanya itu mengacu pada Iya, manual halal, dapur SDP. SPPG yang iya, iya Oh, SJPH-nya dapur SPPG yang saya share di grup ya, Bu. oh iya, terima kasih. Iya, sama-sama.
Oh iya, silakan, silakan Pak Robi, Pak Rocky, izin ke toilet silakan. Pak Agam izin Pak. Iya, silakan Pak. Pak Agam itu yang studi kasusnya warung makan mandonya di mana Pak ya? Oh, bukan warung makan Mendo Pak, sorry, yang tadi yang manual halalnya di yang manual halal dapur SPPG Pak. Oh, dapur SPG ya? Iya, Oh, yang dapur jadi ini, SPPG. Iya, warung makan Mendo case tadi yang batch-batch sebelumnya. Kalau yang sekarang case tadinya dapur SPPG yang saya lampirkan ya, Pak. oke ya. Ini berarti saya ganti Pak ini namanya ya. Ya, iya diganti betul. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama, Pak. Oh ya, Bu. Bu ini Dwi nomor STTD-nya pakai yang di awal ini ya, Bu. Ini ya, ini. Iya, ini di halaman pertama lembar kerjanya ada nih. Nomor STTD SH, ya ini SH 2022 sampai 8 yang terakhir. Ya itu ya Bu, di copy paste, dipindahkan aja ke sini. Ya, Makasih, nomor, Pak. iya, nomor registrasi pendaftarannya itu.
Bu Cahya Ningtyas untuk tim auditnya hanya nama auditornya atau ada tim lain ya, Pak? Oke, Bu Cahya cukup Bu Cahya aja ya. Cukup Bu Cahya aja seorang sebagai auditor dan ketua tim audit seperti itu. Kalau untuk di penugasan ini, cuma kalau nanti di audit benerannya tergantung kebijakan LPH-nya ya. Seperti itu. Cuma untuk tugas yang ini cukup nama Bapak Ibu saja. Itu yang saya masih bingung ini Pak. Ya Pak, Ya, untuk di rencana audit itu nomor STTD-nya itu yang gimana ya Pak? STTD-nya ini Pak, tadi di ini kan halaman awal. Di halaman awal ini di formnya di bagian instruksi kerjanya ini dengan nomor STTD ya ini nomor STTD SH 2022 sampai SH. nomor lama nah, ya SH 2022 sampai nomor 8 yang terakhir di copy paste ditaruh di sini aja Pak. Iya. Iya, seperti itu. Pak Agam, Iya, Pak. Pak itu berarti nama tim audit cuma satu ya Pak, kita aja ya, Iya, saya Bapak sendiri aja aja, ya. betul. Betul. Bapak aja Jadi sendiri. ketua, jadi Iya, pokoknya di satu aja sih Pak ya. iya, di bagian KTA aja. Form lembaga ucapan Ya, bersama masih Pak. PPH. Itu yang di manual SJPH itu Pak ya, SPPG Pak ya. Iya, Nomornya itu diambil. iya, dari nomor nomor registrasi yang ada di SPPG-nya itu. Atau dari studi kasus yang di instruksi kerja ini juga bisa, Pak. Ini kan ada nomor registrasinya ini. SH2022 sampai 088. Nah, ini di copy paste, dipindahkan aja ke nomor ininya. Agam maaf Pak, Ya, silakan, Pak. itu contohnya yang tadi di mana ya Pak? Yang mana, Pak Punten? Yang slide-nya Pak Agam contoh untuk yang rencana itu Pak. Contoh rencana audit. Oh, contoh rencana audit yang sudah diisi. Itu di grup, Pak. Ya, Sudah saya upload juga. Yang jawaban bentar ya. UK1 itu yaitu contoh cara pengisiannya. Iya, silakan dicek di grup ya, Pak. Pengisian. Iya, di grup pelatihan Pak 36. tetap ada Iya, SJPH K1 sebelum Pak ya. yang di bawahnya, Pak. Itu yang contoh pengisiannya. Yang jawaban, iya, jawaban UK1. Yang di Audit bawah salah.
Oh, jawaban UK1 ya, Pak. Iya, Ya, Pak. itu Makasih, Pak. contoh, iya, contoh pengisiannya itu, tapi itu bukan kunci jawabannya ya, Pak. Cuma contoh ngisinya saja seperti itu. Hmm. Ya, cuman mencari ini apa Iya, yang betul. Iya, nggak apa-apa. Kurang lebih tidak seperti jawab. itu ya, Pak. Heeh. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Oh ya, silakan, Pak. Untuk hari dan tanggal pelaksanaan ini di surat kita isi di tanggal hari ini saja berarti Pak ya? Oh, bukan tanggal hari ini, Pak. Tanggal Tanggal 6. kemungkinan, ya, tanggal kemungkinan Bapak audit aja berarti ya setelah tanggal 10 Oh, berarti ya. diperkirakan aja Pak ya? Iya, berarti Oh, setelah tanggal 10 Februari. oke siap. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ya, ya taruh aja sini. Hmm. Ya, masih. Pak Agam izin, Pak. Ya, silakan, Pak. Pak Agam itu kan yang dicontoh itu kan ada dibikin site inspection kantor pusat itu fungsinya buat apa? Tujuannya buat apa, Pak? Saat inspection kantor pusat, kalau kunjungan ke kantor pusat, berarti kita mengecek tadi apa sosialisasi kebijakan halal di kantor pusatnya, atau mungkin ada proses pengadaan bahan di kantor pusatnya seperti itu, Pak. Oh gitu ya. Nah dan itu Iya. berbeda ya dengan yang dibawa dengan komitmen tanggung jawab itu kan sudah masuk ke kriteria ya Pak ya. Nah di site jadi kunjungan kantor pusat itu cuma kita memastikan Iya, eh, betul. daftarnya aja Memastikan. ya.
memastikan tadi sosialisasi kebijakan halalnya sudah diimplementasikan di kantor pusat atau belum. Atau mungkin kalau beberapa proses bisnis itu biasanya itu Pak pengadaan bahan sama purchasing itu dilakukannya di kantor pusat. Makanya beberapa bukti-bukti pembelian juga diverifikasinya di kantor pusat seperti itu, Pak. Tapi nanti tergantung ininya ya, Pak, tergantung nanti pelaku usahanya ya, karena kan bisnis prosesnya kan beda-beda ya tiap perusahaan seperti itu. Ya kadang-kadang SPBG mungkin dia langsung ke dapurnya langsung kali ini Ya, transaksi. kalau kalau untuk dapur MBG memang sebaiknya langsung ke dapurnya aja ya, Pak, karena kan mungkin dapur sama kantornya juga nyambung seperti itu. Nah, Pak, terus kalau waktu, maaf Pak, sebentar Pak. oh iya, Pak, maaf. waktunya kan di situ kan 1 jam Pak. Kemudian ada Hmm. 2 jam ya Pak, jam 9 sampai jam 11. Kemudian ada jam 11 sampai jam 12-nya 1 jaman. Itu sama sih sebenarnya isinya ya Pak ya. Itu kita memastikan itu juga ya Pak. Iya, kurang lebih itu saja, Pak. Yang penting tadi ada opening meeting, ada closing meeting, sama tadi ada verifikasi implementasi dari 5 kriteria SJPH di yang sudah tahu yang sekiranya diterapkan seperti itu. Itu aja sih, Pak, kalau untuk rencana audit ya atau agenda auditnya. Oh, iya. Oh, iya. Makasih ya Pak. Iya, sama-sama, Pak. Iya, Pak. Mohon maaf, Pak. Fasilitator pendamping ini di sisi apa ya, Pak ya? Diisi Pak Supriyono berarti Bu Aulia kan ya fasilitator Oh, pendampingnya. Ha, berarti diisi nama Bu Aulia. Kalau yang fasilitator pendamping saya diisi saya. iya, Kalau Pak makasih, Supriyono Pak. kayaknya Bu Aulia. Ha. Kalau NIP ini dikosongin aja, Pak ya. Yang mananya Pak? Maaf. Di data peserta pelatihan itu kan nama kita peserta, Pak ya. NIP-nya dikosongin, Pak ya. Oh, NIP itu ada di itu Pak, ada di nanti kan Bapak login ke sistem. Nah, itu nanti ada Oh, nomor induk nomor ID peserta. kita Ha, ya. iya, ha, Iya, iya. nomor Oke. nomor peserta. Ha, pas Bapak login ke sistem seperti itu. Bukan NIP Iya, makasih. CPNS ya, Pak. Bukan NIP. Iya, Enggak, Pak, enggak. NIP nomor induk Iya, peserta iya, Pak. pelatihan. Nanti pada saat Bapak Ibu login ke sistem kan ada profilnya Bapak Ibu tuh. Nah, itu di nomor peserta. Nah, itu di copy paste dari itu ya, Bapak Ibu.
Pak, izin, Afwan. Iya, gimana Pak? Di ketua tim audit ini siapa ya, Pak? Bapak. Bapak sendiri, sendiri aja ya. Iya, Pak Supriyono sendiri. Iya. Heeh. Berarti yang di atas tuh nggak perlu diganti, Pak ya? Dokumen, fasilitas, distribusi laporan itu, Pak. Iya, itu nggak usah diapa-apain. Mm-mm. Oke. Berarti yang kita isi yang di rincian rencana audit itu, Pak ya? Iya, Tanggal, yang diisi waktu itu, Pak ya? betul, Heeh. betul, sampai sumber Mm-mm. daya auditnya. Sumber ada audit, iya. Pak, saya belum jelas ini kalau ini nah Pak, borong audit itu di keterangan kita isi apa, Pak ya? Orang audit di keterangan ya tulis aja itu satu bundle, satu satu bundle, satu apa, satu satu checklist atau borang audit untuk ruang lingkup apa penyediaan makanan minuman dengan pengolahan. Kayak gitu aja Pak, satu set, satu bundle atau apa lebih ke itu aja sih. Kuantitas yang sekiranya perlu di bawah. Mm-mm. Tadi sumber daya audit itu yang seperti mana ya Pak Agam? Pak lupa ya. Sumber daya audit tadi Pak, apa checklist auditnya, surat tugas auditnya, Surat alat tugas berarti tulis. dari LPK Dokumen. kita. Betul, betul, Misalnya dari LP Hidayatullah gitu, misalnya Pak ya. betul, betul. Untuk form daftar hadir ini, kalau diisi daftar hadir semua karyawan gitu nggak, Pak? Atau Iya, gimana? daftar hadir apa? Daftar Mm-mm. hadir untuk opening meetingnya, daftar hadir untuk closing meeting juga. Mm-mm.
Iya. Berarti Pak, izin. Iya, Pak. Ini sebelum kita setorkan, sebelum diupload ini Pak, ini kita konsulnya ke Bapak atau ke pendamping kita nih Pak? Oh, kalau dikonsultan ke fasilitas pendamping berarti kalau Pak Priyono ke Bu Aulia ya dikirim Ke Bu Alia outputnya. ya. Oke, Mm. oke. Ya, makasih Pak. Iya, sama-sama. Jangan lupa antaranya. Nanti lah. Ya. Ya. Soal lulus masih nyadar. Iya, Bapak Ibu silahkan istirahat dulu ya, isolma dulu jam jam 12 sampai jam 1. Iya, istirahat dulu. Nanti kita lanjut lagi, Bapak Ibu ya, jam 1 untuk jam 1.13.00 WIB untuk unit kompetensi yang kedua. Unit kompetensi yang pertama, izin saya akhiri ya, Bapak Ibu ya. Unit kompetensi pertama izin saya akhiri. Saya kembalikan lagi ke Bu Elia selaku MOT. Mbak Elia silakan untuk mohon dibantu peserta untuk di